Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah anak-anak, kita telah sampai di pembelajaran semester 2. Di awal pembelajaran semester 2 ini, kita akan kembali belajar tentang materi mengenal pecahan sederhana. Anak-anak pasti masih ingat ya, bahwa kita sudah pernah mempelajari materi ini, yaitu dulu saat kita di kelas 2. Jadi, kita tinggal mengulang saja sambil mengembangkan materi tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, setelah ini kita akan menyimak video sambil belajar tentang materi pecahan. Introduction to Fractions atau bahasa Indonesianya mengenal pecahan. Nah, di sini diceritakan ada seorang anak yang bernama Tono. Dia itu sangat gemar sekali makan pizza. Wah, siapa di antara kalian yang suka makan pizza? Berarti sama dengan Tono ya. Nah, ketika dia memesan pizza dan pizzanya sudah datang, tiba-tiba telepon berdering. Sehingga pizza yang sudah siap dimakan harus ditinggalkan di atas meja. Nah, tiba-tiba adik-adiknya Tono membau ya aroma pizza tersebut, sehingga mereka mulai mendekati pizza itu. Nah, ada berapa orang itu adiknya? 1, 2, 3, 4, 5 anak. Mereka berebut untuk mendapatkan pizza tersebut. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenal pecahan. Tono lalu memutuskan untuk memesan pizza yang lebih besar ya, large pizza, ukuran besar nih, supaya dia bisa berbagi dengan adik-adiknya. Akhirnya pizzanya datang. Wah, Tono sudah siap untuk berbagi dengan adik-adiknya ya. Nah, ketika dia membuka pizza itu, lalu Tono mulai berpikir, aku akan membagi pizza ini menjadi bagian yang sama. Karena ada 6 orang, maka pizza juga harus dibagi menjadi 6 bagian. Pizza ini masih utuh ya awalnya. Nah, pizza yang utuh ini akan dibagi untuk berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Maka Tono harus membaginya menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, dia sudah mulai memotong pizzanya. Wah, bagus sekali ya. Sehingga satu bagian dari 6 bagian pizza yang terpotong tadi itu bisa dituliskan menjadi 1/6. Atau bahasa Inggrisnya adalah 1/6 ya. Ini dibaca 1/6. Kalau yang diambil adalah 2 bagian, bagaimana? Kalau yang diambil 2 bagian, maka bisa dituliskan menjadi, ya betul, ada yang sudah paham ya. Dituliskan menjadi 2/6 atau 2/6 dalam bahasa Inggris. Nah, 1/6 dan 2/6 ini kita sebut dengan bilangan pecahan ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat kembali. Satu bagian utuh pizza ya. Satu pizza utuh dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, maka inilah yang disebut dengan pecahan. Pecahan itu menunjukkan bagian dari keseluruhan. Jadi suatu bagian utuh yang dibagi-bagi, nah itu bisa kita sebut dengan pecahan ya. Nah, setelah dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, akhirnya Tono dan adik-adiknya bisa makan pizza dengan tenang ya, karena mereka tidak perlu berebut lagi. Semuanya sudah mendapat bagian yang sama besar. Itu adiknya malah ketiduran. Tapi kakaknya tidak nakal ya, dia tetap mau memberikan bagian untuk adiknya. Oke, berapa bagian yang didapat oleh adiknya? Ya, betul. 1/6 bagian, yaitu 1 bagian
dari 6 bagian yang sama besar. Nah, pecahan ini dapat dituliskan menggunakan 2 bilangan bulat ya, dan sebuah garis yang memisahkan bilangan atas dengan bilangan yang ada di bawahnya. Bilangan yang ada di atas disebut apa, anak-anak? Ya, betul, disebut dengan pembilang atau numerator dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan yang di bawah disebut dengan penyebut atau denominator ya. Oke. Satu bagian pizza yang utuh ya, satu pizza yang utuh dibagi-bagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, denominator atau penyebutnya itu menunjukkan kepada kita banyaknya bagian ya dari keseluruhan tadi. Jadi dibagi berapa? Kalau tadi oleh Tono dibagi menjadi 6 bagian, maka penyebutnya adalah 6. Karena dari satu bagian pizza yang utuh dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Jadi penyebutnya adalah 6. Denominatornya adalah 6 ya. Lalu numeratornya berapa? Nah, numerator ini menunjukkan kepada kita berapa banyak bagian yang diambil dari keseluruhan. Kalau yang diambil adalah 2 bagian, berarti numeratornya atau pembilangnya adalah 2. Ya. Oke. Jadi pizza yang utuh tadi harus diingat bahwa penyebut atau denominator itu tidak boleh sama dengan 0 anak-anak. Jadi angka yang ada di bawah itu nggak boleh sama dengan 0. Karena kan kita tidak bisa membagi 0 bagian itu bagaimana? Nggak bisa ya kita membagi 0 bagian. Jadi penyebut tidak boleh 0. Seperti itu ya. Kalian sudah paham semuanya? Nah, supaya lebih paham setelah ini kalian mencatat ya di buku catatan matematika apa yang tertulis di video ini, silahkan kalian catat. Yang harus kalian tulis di buku catatan adalah nomor 1. Pecahan adalah angka yang mewakili bagian dari keseluruhan. Nomor 2. Pecahan dapat ditulis dengan lambang A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nomor 3, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nomor 4, contoh pecahan. Nanti coba kalian gambar ya, gambar pizza yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar di buku matematika kalian. Lalu diberi keterangan. Satu pizza utuh diiris menjadi 6 bagian yang sama besar. Nilai tiap bagian pizza tersebut adalah 1/6 atau 1/6. Lambang pecahan 1/6 adalah 1/6. 1 disebut pembilang dan 6 disebut penyebut. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini untuk mengenal materi pecahan cukup sekian ya. Semoga penjelasan yang sudah Bu Rina sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Ya, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. Bye.